Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davan Nirwana Wahyudi, NIM saya 231230075. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan anti kolonialisme. Nah, sebelum kita memasuk ke pembahasan utama, apa sih gerakan anti kolonialisme itu? Gerakan anti kolonialisme merujuk pada perjuangan rakyat di berbagai negara untuk melawan kekuasaan kolonial dan merebut kemerdekaan dari para penjajah. Gerakan ini berlangsung di banyak wilayah dunia, terutama sejak abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Saat banyak negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memperoleh kemerdekaannya. Nah, tujuan utamanya itu Tujuan tujuan gerakan anti kolonialisme adalah untuk melawan dan melucuti sistem, rezim, dan ideologi kolonial. Beberapa tujuan utama gerakan anti kolonialisme adalah mempertahankan kedaulatan negara-negara di dunia, mempromosikan perdamaian dunia, dan juga melawan imperialisme dan kolonialisme, serta merebut kemerdekaan negaranya. Next. Nah, kemudian ada pun faktor-faktor penyebab terjadinya gerakan anti kolonialisme ini seperti yang pertama itu eksploitasi ekonomi. Yaitu penjajah sering mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di wilayah koloni untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ketidakadilan sosial. Yaitu sistem kasta atau diskriminasi rasial yang diterapkan oleh kolonialisme mendorong perlawanan dari kelompok masyarakat yang tertindas. Kemudian, yang ketiganya itu adalah kebangkitan nasionalisme. Munculnya kesadaran nasional di kalangan rakyat terjajah yang dipengaruhi oleh pendidikan modern, ide-ide pencerahan, dan revolusi global seperti revolusi Prancis dan Amerika. Ada juga faktor penyebab lainnya seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua, yaitu seperti keterlibatan kolonial dalam Perang Dunia memperlihatkan kelemahan penjajah dan membuka peluang bagi perjuangan kemerdekaan. Dan juga ada dukungan internasionalnya, organisasi internasional seperti PBB dan tokoh-tokoh global mendukung hak untuk penentuan nasib sendiri bagi negara-negara terjajah. Oke, selanjutnya itu. Nah, pada layar ini, pada bentuk gerakan anti kolonialisme. Itu membahas tentang bentuk gerakan anti kolonialisme. Nah, yang pertama itu perlawanan bersenjata, perlawanan fisik seperti perang gerilya atau pemberontakan. Contohnya itu perang Diponegoro di Indonesia, bersenjata, atau perang kemerdekaan Aljazair, perang gerilya atau pemberontakan. Yang itu perjuangan diplomasi di Indonesia. Upaya menggunakan negosiasi untuk perahu diplomatik untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, contohnya di India, di bawah Mahatma Gandhi dengan gerakan damai Prancis. Nah, yang ketiga, itu perjuangan diplomasinya dan massa. Upaya menggunakan negosiasi atau pengaruh diplomatik sosial untuk memperoleh kemerdekaan. Dan contohnya di India itu di bawah gerakan boykot Gandhi Mahatma Gandhi dengan gerakan damai. Yang ketiga itu adalah gerakan itu perjuangan nasional di Vietnam melawan Prancis. Nah, yang keempat ini adalah gerakan pendidikan dan pencerahan. Nah, contohnya itu kaum intelektual memainkan Gandhi di India. Kalau di Vietnam penting perjuangan nasional di Vietnam melawan nasional. Nah, contohnya peran Budi Utomo. Yang keempat itu adalah pendidikan dan pencerahan. Nah, jadi kaum intelektual memainkan peran penting dalam membangkitkan kesadaran nasional. Contohnya itu peran Budi Utomo dan Syarikat Islam di Indonesia. Nah, kepemimpinan kemudian selain internasional itu pemimpin Afrika seperti pada layar ini, pada Kwame Nkrumah yang mengedepankan pendidikan. Itu membahas tentang bentuk gerakan anti kolonialisme. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah
dampak dari gerakan anti kolonialisme itu ini. Nah, dampak-dampaknya itu seperti kemerdekaan negara-negara terjajah. Nah, setelah perjuangan panjang, banyak negara berhasil memperoleh kemerdekaan seperti Indonesia di tahun 1945 atau India di tahun 1947 dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya itu munculnya identitas nasional. Nah, dampaknya itu muncul identitas nasional. Negara-negara bekas jajahan membangkang budaya dan identitas nasional yang sebelumnya ditekan oleh penjajahan. Nah, kemudian selanjutnya itu inspirasi dari gerakan global. Nah, kesuksesan perjuangan di satu negara sering menginspirasi gerakan anti kolonialisme di negara lain. Nah, kemudian yang keempat itu adalah perubahan pada peta politik dunia. Penjajahan berakhir dan negara-negara baru lahir di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kemudian di pembahasan selanjutnya, kemudian selanjutnya adalah gerakan anti kolonialisme yang ada di Indonesia. Nah, gerakan anti kolonialisme di Indonesia adalah serangkaian perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk melawan penjajah, terutama oleh Belanda, Portugis, dan Jepang. Karena kita dulu dijajah oleh mereka. Perlawanan ini berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari perang fisik, gerakan politik, hingga diplomasi, yang bertujuan merebut kemerdekaan dan mengakhiri dominasi kolonial. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari gerakan anti kolonialisme yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu perlawanan bersenjata tradisional. Pada masa awal penjajahan, gerakan anti kolonialisme di Indonesia lebih banyak berbentuk perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal. Pahlawan ini sering dipicu oleh penindasan ekonomi, politik, dan budaya yang dilakukan oleh penjajah. Nah, contoh perlawanannya itu seperti Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904 itu rakyat Aceh di bawah pimpinan para ulama seperti Teku Umar dan Cut Nyadien melawan agresi kolonial Belanda. Perang ini berlangsung lama karena didukung oleh semangat jihad. Nah, contoh selanjutnya itu Perang Diponegoro yang mulai dari tahun 1825 sampai 1830. Nah, Perang Diponegoro ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa. Perlawanan ini dipicu oleh pajak yang membebani rakyat serta intervensi Belanda terhadap adat dan agama. Nah, untuk selanjutnya itu kebangkitan nasionalisme dan organisasi modern. Nah, setelah memasuki abad ke-20, perlawanan terhadap kolonialisme beralih dari perang fisik ke gerakan nasionalisme yang lebih terorganisir. Pendidikan dan pengaruh global turut mendorong munculnya kesadaran nasional. Nah, contoh gerakannya itu adalah seperti Budi Utomo di tahun 1908. Nah, organisasi modern pertama yang didirikan oleh kaum terpelajar Indonesia ini, meski awalnya berfokus pada pendidikan, Budi Utomo ini menjadi simbol kebangkitan nasional. Nah, contoh selanjutnya itu Sarekat Islam yang di tahun 1911. Nah, awalnya organisasi pedagang Muslim. Awalnya itu organisasi pedagang Muslim. Masyarakat Islam ini berkembang menjadi gerakan politik yang menuntut keadilan ekonomi politik dari Belanda. Nah, ada juga contoh selanjutnya, yaitu Indies Church Party pada tahun 1912. Nah, ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Daus Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangkusumo. Organisasi ini secara tegas menyuguhkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya itu yang ketiga itu ada gerakan perlawanan rakyat. Nah, selain organisasi-organisasi formal, muncul juga nih gerakan rakyat yang mengendalikan aksi massa untuk menentang penjajahan. Aksi-aksi ini seringkali dipicu oleh kebijakan kolonial yang menindas. Nah, contoh peristiwanya itu seperti peristiwa Sarekat Islam dan gerakan buruh.
pada awal abad ke-20. Nah, Syarikat Islam bersama organisasi buruh ini memimpin aksi-aksi mogok kerja melawan ketidakadilan ekonomi. Nah, ada juga contoh selanjutnya itu perlawanan petani. Banyak petani yang melawan kebijakan tanam paksa seperti yang terjadi dalam pemberontakan petani di Jawa dan Sumatera saat itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah perlawanan melalui pendidikan dan kebudayaan. Nah, tokoh intelektual memanfaatkan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Peran media dan sastra juga sangat besar dalam menyebarkan semangat anti kolonialisme ini. Contohnya itu seperti Ki Hajar Dewantara, yaitu yang melalui Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara ini mendidik generasi muda untuk mencintai bangsa dan melawan penjajah. Nah, selanjutnya itu pers dan sastra, media seperti Surat Kabar Medan, Berjanji, dan karya sastra dari tokoh seperti Abdul Muiz dan Multatuli menyuarakan kritik terhadap kolonialisme. Nah, yang kelima itu adalah perjuangan pada masa pendudukan Jepang ya, yang di tahun 1942 dan sampai 1945. Nah, meskipun Jepang ini menjanjikan kemerdekaan, penduduk Indonesia tetap mengalami penindasan. Namun, masa ini menjadi momen penting dalam mempersiapkan kemerdekaan. Nah, contohnya itu seperti Jepang memberikan pelatihan militer melalui organisasi seperti PETA, Pembela Tanah Air, yang kelak menjadi cikal bakal militer Indonesia. Nah, tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta memanfaatkan peluang ini untuk mempersiapkan struktur negara merdeka. Nah, kemudian yang keenam itu adalah proklamasi kemerdekaan dan perjuangan diplomasi. Ini pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, setelah kemerdekaan proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 ini, perjuangan anti kolonialisme berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda merebut kembali Indonesia. Nah, contoh peristiwanya itu adalah Perang Kemerdekaan. Nah, rakyat Indonesia melawan agresi militer Belanda. Perlawanan ini didukung oleh perjuangan diplomasi melalui konferensi meja bundar. Nah, KMB pada tahun 1949 ini. Nah, kemudian contoh selanjutnya itu diplomasi internasional. Tokoh seperti Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia di internasional. Nah, jadi gerakan anti kolonialisme di Indonesia itu mencakup perlawanan fisik, kebangkitan nasionalisme, pendidikan, dan diplomasi. Semangat Juang yang didorong oleh keinginan akan kebebasan dan keadilan akhirnya berhasil mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 ini. Gerakan ini menjadi inspirasi penting bagi perjuangan bangsa-bangsa lain untuk melawan kolonialisme. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah apa sih peran Islam dalam gerakan anti kolonialisme ini? Nah, gerakan anti kolonialisme ini memiliki kaitan erat dengan Islam, terutama di wilayah-wilayah yang mayoritasnya penduduknya umat Muslim. Nah, dalam konteks sejarah, Islam memainkan peran yang signifikan sebagai sumber inspirasi, identitas, dan pemersatu dalam melawan kolonialisme. Nah, contohnya nih yang ada kaitannya nih. Yang pertama itu Islam sebagai sumber inspirasi perlawanan. Nah, nilai jihad dan perlawanannya itu loh yang terhadap penindasan. Nah, konsep jihad dalam Islam sering diinterpretasikan sebagai perjuangan melawan penindasan, termasuk melawan penjajah. Hal ini mendorong banyak gerakan perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Muslim. Contohnya itu yang perang Aceh itu di tahun 1873 sampai 1904. Nah, ada juga peran Islam ini dalam semangat keadilan sosialnya. Islam mengajarkan keadilan dan menentang eksploitasi. Nah, ide-ide ini menjadi dasar perlawanan terhadap eksploitasi kolonial yang tidak adil. Kemudian yang keduanya itu ulamanya sebagai pemimpin gerakan. Nah, banyak ulama menjadi tokoh utama dalam gerakan anti kolonialisme. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga memobilisasi masyarakat untuk melawan penjajah. Nah, contohnya itu Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Nah, kalau di Pangeran Diponegoro kan di Jawa pada tahun 1825 1830. Iya, beliau adalah pemimpin muslim yang memimpin perang melawan Belanda. Nah, kalau Imam Bonjol itu
yang memimpin Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat. Nah, memimpin gerakan dengan latar belakang reformasi Islam. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Islam sebagai identitas nasional dan pemersatu. Nah, dalam banyak wilayah terjajah, Islam menjadi simbol identitas nasional yang membedakan masyarakat lokal dari penjajah asing yang mayoritas non-Muslim. Nah, hal ini memotivasi perjuangan yang kolektif. Nah, di Indonesia kolonialisme Belanda ini sering dianggap sebagai ancaman terhadap agama dan budaya Islam, sehingga umat Muslim bersatu dalam gerakan melawan penjajah. Nah, sementara di India gerakan khilafah itu, kalau di India itu gerakan khilafah pada tahun 1919 sampai 1924 melibatkan umat muslim untuk melawan kolonialisme Inggris. Nah, dengan alasan menjaga otoritas kekhalifahan Turki. Nah, kalau di India itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah organisasi Islam sebagai basis perlawanannya. Nah, basis perlawanannya itu organisasi Islam. Nah, organisasi berbasis Islam sering menjadi sarana mobilisasi dalam gerakan anti kolonialisme seperti organisasi Syarikat Islam atau bisa disebut dengan SI di Indonesia awalnya bergerak sebagai organisasi ekonomi dan agama, tetapi kemudian menjadi salah satu pelopor perlawanan terhadap penjajah. Nah, kalau di Afrika Utara itu organisasi Islam seperti Al-Azhar memainkan peran penting dalam membangkitkan kesadaran nasional. Nah, yang kelima itu adalah penjajahan sebagai ancaman terhadap Islam. Nah, seringkali penjajah seringkali memperkenalkan kebijakan yang dianggap mengancam eksistensi Islam. Nah, seperti upaya westernisasi dalam pendidikan dan budaya, atau pembatasan praktik agama Islam, atau diskriminasi terhadap Muslim. Nah, hal ini menjadi dorongan umat Islam untuk melawan penjajah demi mempertahankan agama dan budaya. Nah, yang kemudian itu adalah ada juga nih pengaruh dari pan-Islamisme atau gerakan pan-Islamisme yang dipopulerkan oleh tokoh seperti Jamal Abdin Al-Ghafani. Nah, ini mengajarkan solidaritas Muslim global untuk melawan penjajah. Gerakan ini menginspirasi banyak perjuangan di wilayah Muslim termasuk Indonesia, India, Mesir, dan Afrika Utara. Nah, selanjutnya itu, untuk selanjutnya itu adalah nih kesimpulan. Jadi pada kesimpulannya itu ada gerakan anti kolonialisme di Indonesia ini merupakan perjuangan panjang dan multidimensi yang bertujuan untuk mengakhiri penjajahan dan meraih kemerdekaan. Nah, perlawanan ini bermula dari perlawanan bersenjata tradisional yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal seperti Pangeran Diponegoro, Cut Nyadien, dan Imam Bonjol. Nah, gerakan ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari ulama, kaum intelektual, hingga rakyat biasa, melalui jalur pendidikan, diplomasi, media, dan aksi massa. Nah, kesuksesan gerakan anti kolonialisme ini menunjukkan kekuatan solidaritas, semangat kebangsaan, dan tekad rakyat Indonesia untuk bebas dari penindasan. Nah, perjuangan ini juga menjadi inspirasi bagi bangsa lain dalam melawan kolonialisme di seluruh dunia. Oke, selanjutnya adalah oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah penutup, mungkin cukup itu saja pembahasan dari saya tentang gerakan anti kolonialisme. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua di kedepannya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.